Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara ajukan sanggah dan contoh alasan sanggah bagi Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi administrasi berkas. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya, sehingga jika ada update video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Langkah pertama, Bapak Ibu kunjungi portal SSC-ASN, lalu Bapak Ibu login menggunakan akun yang sudah didaftarkan di awal. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol masuk, lalu akan langsung mengarahkan Bapak Ibu pada menu resume seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu scroll ke bagian bawah, nanti akan mendapatkan dua tampilan berbeda seperti ini. Jika di akun Bapak Ibu mendapatkan tampilan seperti yang di bagian kiri sini, yang menyatakan bahwa selamat, nama Bapak Ibu, Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, jika mendapatkan tampilan seperti ini, artinya Bapak Ibu lolos seleksi administrasi berkas dan tidak perlu melakukan sanggahan. Tetapi jika di akun Bapak Ibu mendapatkan tampilan seperti yang di bagian kanan sini yang menyatakan bahwa mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, dan di sini juga sudah menyertakan alasan tidak memenuhi syarat dari verifikator yang menyatakan bahwa transkrip nilai asli tidak terunggah secara lengkap. Nah, jika mendapatkan tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu melakukan sanggah terhadap alasan mengapa Bapak Ibu tidak lolos seleksi administrasi, dan di sini sudah ada alasannya. Nah, jika sudah ditetapkan jadwalnya untuk melakukan sanggah, maka Bapak Ibu login lagi, nanti akan menemukan tombol aju sanggah seperti ini, ajukan sanggah seperti ini. Jika Bapak Ibu mendapatkan tombol ini, nanti Bapak Ibu langsung klik pada tombol ajukan sanggah. Nah, di sini masalah yang Bapak Ibu temukan atau alasan tidak memenuhi syarat, contoh saya contohkan di sini adalah transkrip nilai asli tidak terunggah secara lengkap. Nah, maka di sini nanti Bapak Ibu klik pada tombol ajukan sanggah, nanti akan langsung mengarahkan Bapak Ibu pada persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu transkrip nilainya. Nah, di sini sebelum kita lanjut pada pembahasannya, di sini saya memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan sanggah, maksud dari sanggah. Nah, maksud dan tujuan dari sanggah ini menyanggah kekeliruan dari tim verifikator terkait dengan keputusan mengeluarkan alasan tidak memenuhi syarat, bukan untuk mengubah atau untuk memperbaiki dokumen yang kita salah unggah atau tidak kita unggah, lupa kita unggah. Nah, mari kita lanjut pada alasan sanggahnya. Ini contohnya. Nah, jika di akun Bapak Ibu menemukan alasannya seperti ini, bahwa transkrip nilai tidak terlampir atau terunggah. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu menuliskan alasan sanggah, terlebih dahulu Bapak Ibu cek dulu dokumennya. Apakah betul dokumen ini sudah terunggah atau belum? Nah, dengan cara Bapak Ibu klik di sini, lihat. Nah, jika Bapak Ibu klik di sini dan ternyata dokumen transkrip nilai ini sudah terunggah, tetapi dari tim verifikator mengklaim bahwa transkrip nilai belum terunggah, maka di sini barulah Bapak Ibu menuliskan alasan sanggahnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Mohon dicek ulang, saya sudah mengirim dokumen transkrip nilai. Terima kasih. Nah, ini alasan sanggah terkait dengan alasan tidak memenuhi syarat transkrip nilai tidak terlampir atau tidak terunggah. Karena di sini kita sudah cek, ternyata transkrip nilai sudah terunggah dan ini transkrip nilai asli. Dan kemungkinan besar saat dari tim verifikator mengecek mungkin jaringannya error, maka tidak bisa melihat transkrip nilai kita sehingga mengklaim seperti ini. Setelah itu baru kita klik akhiri sanggahan. Nanti kita akan menunggu jawaban sanggahan seperti yang dijadwalkan. Nah, masalah berikut ini masih terkait dengan transkrip nilai tidak terlampir atau terunggah. Apabila kita mengeceknya di sini dan transkrip nilainya memang betul-betul tidak terunggah, maka di sini ini hanya alternatif saja, karena ini kita sudah keluar dari maksud dan tujuan dari sanggah, yaitu meluruskan kekeliruan dari tim verifikator.
Nah, ini kita keluar, tetapi ini sebagai alternatif, tidak menjamin 100% apakah Bapak Ibu diterima atau tidak. Ini sebagai usaha Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu berusaha. Nah, jika transkrip nilainya tidak terlampir di sini, nah, maka alasan sangkanya seperti ini. Mohon dicek ulang, berikut saya sampaikan dokumen persyaratan tersebut karena sudah diunggah, akan tetapi koneksi internet tidak stabil di waktu akhir pendaftaran. Nah, itu alasan sangkanya seperti ini. Usahakan alasan ini masuk akal dan akurat. Sini nanti Bapak Ibu sertakan dengan dokumen yang Bapak Ibu belum unggah di sini. Ini dokumennya Bapak Ibu nanti misalnya seperti transkrip nilai atau ijazah atau surat pernyataan tidak terlampir, Bapak Ibu unggah file-file tersebut atau dokumen tersebut di drive Bapak Ibu. Nah, caranya di sini Bapak Ibu buka Google, lalu login terlebih dulu menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Lalu klik pada titik kotak-kotak ini, lalu di sini Bapak Ibu pilih drive. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu klik pada new yang ada tambah plusnya yang ini, atau bahasa Indonesianya baru. Kita klik. Lalu di sini kita klik pada file upload yang ini. Kita klik. Lalu kita cari di mana file ijazah atau file transkrip nilai atau file surat pernyataan kita simpannya di mana. Di sini saya contohkan salah satu, misalnya yang ini. Saya contohkan salah satu gambar. Nah, ini. Anggaplah ini file ijazah atau transkrip nilai. Kita klik open. Kita tunggu unggahannya sampai selesai. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, nanti hasil unggahannya tersimpan di bawah sini. Nah, ini dia. Lalu kita klik pada file ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengambil linknya. Caranya kita klik pada bagian yang ini, yang saya tunjukkan ini. Nah, setelah itu di bagian General Access ini Bapak Ibu klik di bagian sini, lalu pilih yang anyone with the link. Kita klik yang ini. Lalu di bagian sini Bapak Ibu klik, pilih yang komentar yang ini. Sehingga si tim verifikator bisa melihat berkas Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu klik yang copy link atau salin link bahasa Indonesia. Klik. Setelah itu kita klik done, lalu kita kembali ke alasan sanggahnya. Nah, di sini baru kita pastikan link yang tadi sudah kita copy di sini seperti ini. Kita pastikan di sini, lalu kita akhiri sanggahan. Nah, di sini kita hanya menunggu saja dan berharap, karena ini kita keluar jalur, jadi kita berharap saja dan kita berdoa semoga tim verifikator menyetujui dan menerima sanggahan kita. Nah, alasan berikut seperti ini. Ini masih terkait dengan transkrip nilai, tetapi alasan tidak memenuhi syaratnya yaitu dokumen tidak asli atau fotokopi. Dokumen transkrip nilai ini tidak asli. Nah, sebelum kita mengisi sanggahannya, Bapak Ibu lihat dulu dokumennya. Kita cek dulu apakah dokumen yang kita unggah di sini asli atau tidak. Nah, jika kita klik di sini dan kita melihat dokumennya ternyata transkrip nilai itu asli, baru kita mengajukan sanggahan di sini. Nah, di sini contoh alasan sanggahannya yaitu mohon dicek ulang, saya sudah mengirimkan dokumen asli transkrip nilai. Terima kasih. Nah, ini alasan yang singkat, padat, dan jelas, langsung pada intinya. Tetapi jika kita klik di sini dan kita melihat hasil unggahan kita ternyata transkrip nilai yang kita unggah di sini adalah fotokopi, maka di sini kita tidak bisa menyanggahnya, karena di sini untuk sanggahan seperti yang saya jelaskan di awal, kita cuma menyanggah kekeliruan dari tim verifikator. Alasan yang berikut, nah di sini seperti ini. Latar belakang foto tidak sesuai dan sertifikat pendidik tidak diunggah. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang bersertifikat pendidik. Nah, di sini sebelum kita mengisi alasan sanggah, seperti yang saya bilang di awal bahwa kita klik dulu tombol lihat ini untuk kita mengecek data yang dimaksud di sini
apakah betul tidak sesuai atau sudah sesuai, hanya ada kekeliruan dari tim verifikatornya. Nah, kita cek. Nah, setelah kita cek di sini ternyata fotonya itu sesuai dengan dipersyaratkan, yaitu berlatar belakang merah dan kita memakai pakaian yang formal. Dan juga kita cek sertifikat pendidik apakah sudah terunggah atau belum. Nah, kita cek. Jika sudah terunggah, maka di sini kita membuat alasan sanggahnya seperti ini. Mohon dicek ulang, saya sudah mengunggah pas foto berlatar belakang merah sesuai dengan syarat, dan saya juga sudah mengunggah dokumen asli sertifikat pendidik. Terima kasih. Nah, di sini setelah kita mengisi alasan sanggah, baru kita klik tombol akhiri sanggah. Alasan yang berikutnya seperti ini. Misalnya, di sini dari tim verifikator mengklaim bahwa kualifikasi pendidik tidak linear dengan formasi yang dilamar. Nah, setelah mendapatkan alasan seperti ini, Bapak Ibu cek dulu ijazahnya. Cek dulu ijazah yang diunggah pada bagian dokumen. Apakah sesuaikah tidak dengan jabatan yang dilamar? Nah, jika setelah Bapak Ibu mengecek ternyata ijazah Bapak Ibu linear dengan jabatan yang dilamar, maka di sini alasan sanggahannya seperti ini. Mohon dicek ulang. Saya sudah mengirim dokumen asli ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Terima kasih. Setelah itu baru Bapak Ibu akhiri sanggahannya. Tetapi jika Bapak Ibu cek ijazahnya dan ternyata tidak sesuai dengan formasi yang dilamar, maka di sini Bapak Ibu tidak perlu melakukan sanggah karena sudah keluar dari jalur. Tetapi Bapak Ibu juga tidak menutup kemungkinan mencoba saja berusaha dengan alasan yang masuk akal, dan Bapak Ibu mengajukan alasan sanggahannya, dan Bapak Ibu berharap semoga alasan itu diterima. Nah, sekian dulu. Jika ada masalah-masalah yang lain yang Bapak Ibu temui, silahkan coret di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab satu persatu jika masalah yang Bapak Ibu temukan berbeda dengan yang saya bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.